Biografi Hamzah Fansuri. Beliau merupakan tokoh sufi, sastrawan, pujangga dan juga agama yang lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1527 Masehi. Sebagai guru agama, beliau juga pernah menjadi guru Syekh Nurullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Sebagai seorang sufi, beliau banyak berjasa dalam berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan di Nusantara. Sebagai pujangga, beliau adalah orang yang pertama kali menulis puisi sufi dalam bahasa Melayu Indonesia sehingga disebut pemula puisi Indonesia. Hamzah Fansuri adalah tokoh tasawuf beraliran Sunni yang hidup di Aceh dan memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh dan sekitarnya. Ini adalah bukti bahwa Aceh layak disebut sebagai Serambi Mekah atau halaman depan juga pintu gerbang tanah suci Mekah. 1. Menurut catatan sejarah, Hamzah Fansuri dilahirkan di kota Barus. Nama Pancur atau Pansur berasal dari orang-orang Gujarat, Persia, Arab, Galing, dan Bengali. 2. Ulama ini hidup hingga masa akhir pemerintahan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi, Kesultanan Aceh, dan kemudian wafat beberapa tahun sebelum kedatangan Syekh Ar-Raniri untuk kedua kalinya ke Aceh pada tahun 1637 Masehi. Ketiga, paham tasawuf yang dianut Hamzah Fansuri adalah Wahdatul Wujuh atau tasawuf wujudiyah. Ialah tentang hakikat wujud dan penciptaan. Beliau mencitrakan wujud Tuhan bagaikan laut dalam yang tidak bergerak dan semesta adalah gelombang lautan. B. Karya-karya Hamzah Fansuri. Karya syair terdapat syair burung pingai, syair dagang, syair pungguk, syair sidang fakir, syair ikan tongkol, syair perahu. Dalam karyanya kitab ilmiah, yang pertama Asraful Arifin fi Bayani Ilmi Suluki wa Tauhid, kedua Syarbul Asyikin, ketiga Al-Muhtadi, keempat Rubai Hamzah Al-Fansuri. Biografi Samsudin Al-Sumatrani. Sufi besar yang muncul di Aceh sesudah Hamzah Fansuri ialah Samsudin Al-Sumatrani, atau yang juga dikenal sebagai Samsudin Pasai karena berasal dari Pasai. Sebagai penulis risalah tasawuf, dia lebih produktif daripada pendahulunya itu. Banyak mengarang kitabnya dalam bahasa Melayu dan Arab. Samsudin Pasai ini seorang ulama dan sangat disayangi Sultan Iskandar Muda, sehingga ia diangkat sebagai pembantu dekatnya. Seorang pelawat Eropa yang berkunjung ke Aceh mengatakan bahwa Samsudin sebagai dishop, yang berarti seorang mempunyai kedudukan tinggi di istana Aceh. Di samping itu, ia seorang ahli politik dan ketatanegaraan seperti Bukhari Al-Jauhari, pengarang kitab Tajul As-Salatin atau Di Iskandar 1987. Karya-karya Samsudin Al-Sumatrani: Mikrot Al-Mu'minin atau Cermin Orang Beriman, Jauhar Al-Haqaiq, Permata Kebenaran, Kitab Al-Harakah, Mir'at Al-Iman, Kitab Al-Murtaba atau Martabat Manusia, Mir'at Al-Muhaqqiqin, Syahrah Rubai Hamzah Fansuri, Tahrik Al-Salihin, dan lain-lain. Biografi Nurudi Ar-Raniri. Ulama dan sastrawan ini berasal dari Raniri. Lahir pada tahun 1568 Masehi di sebuah kota pelabuhan di pantai Gujarat. Ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut, sedangkan ibunya adalah seorang Melayu. Ar-Raniri lebih dikenal sebagai ulama besar Melayu Indonesia daripada India dan Arab. Karena sejak kecil sudah tertarik dan senang mempelajari bahasa Melayu, sehingga tumbuhlah ia menjadi seseorang yang sangat mencintai dunia Melayu. Ia pun telah mengabdikan dirinya demi kepentingan Islam di Nusantara dengan mendapat kepercayaan dari seorang sultan pada Kesultanan Aceh. Hatinya sangat tertarik dengan dunia Melayu. Setelah beberapa lama menimba ilmu ke Timur Tengah, ia berangkat ke Aceh pada tahun 1637 Masehi.
dan mendapatkan kepercayaan dari Sultan Iskandar Thani sebagai Syekhul Islam. Karya-karya Nurudi Ar-Raniri. 1. Sirat Al-Mustaqim atau Jalan Lurus merupakan kitab fikih yang pertama dan lengkap ditulis dalam bahasa Melayu. 2. Daral Al-Faraid membahas tentang tauhid dan falsafat keimanan. 3. Lataih Al-Asrar. 4. Hal Al-Zil Ma'asyahabihi. 5. Umat Al-Itiqad. 6. Hujat Al-Syidik. 7. Jauhar Al-Ulum. 8. Ma'al Hayat dan lain-lainnya. 9. Bustanus Al-Salatin atau Taman Para Raja. Nama lengkapnya kitab ini adalah Bustanu Al-Salatin fi Al-Awalilin wa Al-Khairin. A. Biografi Namawi Al-Batani. Syekh Namawi Al-Batani merupakan tokoh ulama besar dan populer bagi masyarakat Nusantara, khususnya Provinsi Banten. Beliau lahir dengan nama Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. 1. Nama Al-Batani merupakan gelar yang diberikan ketika beliau lahir di Banten, yakni Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sedangkan di kalangan penduduk Indonesia, Syekh Nawawi lebih dikenal dengan panggilan Kyai Haji Nawawi Putra Banten. 2. Anak lelaki pertama Kyai Haji Umar dari 7 saudara kandung, yaitu Syekh Nawawi Ahmad Sihabuddin Said Tamin Abdullah Syakilah Syariah. 3. Lahir tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi dan wafat tanggal 24 atau 25 Syawal tahun 1313 atau 1314 Hijriah atau 1857 Masehi di Syi'ib Ali, Mekah dalam usia 84 tahun. Dari segi nasab ayahnya, beliau keturunan Maulana Hasanuddin Banten, putra Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau juga merupakan keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ibunya bernama Zubaidah yang merupakan penduduk asli Tanara. Syekh Nawawi Al-Batani merupakan sosok ulama yang masyhur dalam produktif dan berbagai uraian pemikirannya banyak mengemukakan Al-Quran, Sunnah, dan pemikiran salaf as-salih. Dalam ilmu tauhid, beliau memperkenalkan teori adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan teori daur tasalsul atau lingkaran yang berantai atau lingkaran yang tiada ujungnya. Dalam proses pengamalannya, syariat atau hukum dan tarekat merupakan awal dari perjalanan atau ibtidah seorang sufi. Sementara hakikat adalah hasil dan setariat dan tarekat. B. Karya-karya Nawawi Al-Batani. Salah satunya yaitu Fath Al-Mujib atau 1276 Hijriah atau 1859 Hijriah, diterbitkan oleh Bulak. Yang kedua, Kasyifah Al-Syajah atau 1292 Hijriah atau 1875 Masehi, merupakan komentar Syafinah An-Najah karya Salim bin Samir dari Syihir. Yang ketiga, Suluk Al-Jaddah yaitu 1300 Hijriah atau 1882 Masehi. Yang keempat, Suluk Al-Munajat yaitu 1297 Hijriah atau 1857 Masehi, merupakan komentar atas Syafinah Asy-Syajah karangan Abdullah bin Yahya Al-Hadrami.
A. Biografi Abdul Hamid Kudus. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus bin Abdul Qadir Al-Hatib bin Abdullah bin Mujir Kudus. Beliau merupakan ulama besar yang menjadi imam mazhab Syafi'i di makam Ibrahim. Mengenai kelahirannya terdapat beberapa pendapat. 1. Muktasar Nasrun Naur Waz Zahar menyatakan Syekh Abdul Hamid Kudus lahir tahun 1277. 2. Syiar wa Tarajim menyebutkan beliau lahir tahun 1280 Hijriah. Kanzar Najah wa Asurur beliau lahir tahun 1277 Hijriah. Dan ahli sejarah sepakat bahwa beliau lahir dan wafat di Mekah. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudian hijrah ke Nusantara, tepatnya di Kudus. Sejak kecil beliau sudah belajar pendidikan ilmu agama pada ayahnya, yaitu Syekh Muhammad Ali Kudus, wafat 1293 Hijriah, dan juga belajar di Al-Azhar, Mesir. Beliau juga menghafal Al-Quran, Matan Al-Jumuriyah, Matan Alfiyah, Matan As-Sulam, Matan Az-Zubat, dan matan lainnya. Beliau wafat pada tahun 1334 Hijriah pada usia 57 tahun dan dimakamkan di Ma'la, Mekah. B. Karya-karya Abdul Hamid Kudus. Salah satunya Irsyad Al-Mu'tadilah Syarah Kifayah Al-Mubtadi, diselesaikan sesudah zuhur, Kamis 3 Muharram 1306 Hijriah. Kitab ini berisi tentang akidah sekaligus syarah atas karya ayahnya Syekh Muhammad Ali Kudus. Al-Anwar As-Saniyah ala Ad-Durar Al-Bahiyah, diselesaikan pertengahan Rabiul Akhir 1331 Hijriah. Kitab ini membahas tentang akidah, fikih, dan juga tasawuf. Karya ini juga menjadi syarah karya gurunya, Sayyid Abi Bakar Syata. Risalah fi al-Basmalah min Haniyah al-Balakah, Fikih Rubu Ibadah.